Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu wa tafakkaru ma qala rabbukum la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Puji serta syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniai kita pada saat sekarang ini kita bisa berkesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini tiada lain atas kudrah dan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka pada tempatnya lah kita bersyukur kepadanya dan kita berupaya memanfaatkan sehat kita, kesempatan kita untuk taqarrub kepadanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita baik sebelum Jumat maupun setelah Jumat maupun Jumat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentunya sebagai khatib berwasiat kepada diri khatib, khususnya umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahmatullah, untuk sama-sama merawat, memelihara kualitas takwa kita masing-masing. Jangan sampai ketakwaan kita ini menurun, tambah usia bukan tambah berkualitas tapi menurun, ngendor. Sekali lagi, bagi kita punya kewajiban untuk mempertahankan, untuk merawat, memelihara kualitas ketakwaan kita. Tambah usia kita bukan berarti membanggakan diri, ya, dari satu sisi, karena bertambahnya usia itu semakin dekat kita menghadap Allah. Sehingga kalau saya sering nyampaikan ke kawan-kawan bahwa dengan adanya yang kita lihat, yang kita saksikan, ya seperti yang sering kita melihat pada kenyataan sekarang ini, banyak suara sirine, ambulan dan lain-lain, itu menjadi ayat-ayat bagi kita semua. Itu menjadi isyarat kepada kita bahwa kejadian seperti itu mungkin saja cepat lambat kita akan seperti mereka. Seperti halnya kita lewat ke sebuah kuburan atau ke kuburan, harus ada tata krama, ada etika dengan doanya, ya ahad diyar insyaallah nahnu lahikun. Jadi diawali dengan Assalamualaikum ya ahlad diyar, wahai para penghuni kubur, insyaallah nahnu lahikun, kami akan menyusul kemudian hari. Nah, ketika ambulan lewat pun juga, apa ada yang sakit atau membawa jenazah, ini juga menjadi ayat kepada kita dengan ungkapan firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang lewat itu tidak sia-sia.
bagi ulul albab. Kita kan harus mencapai derajat ulul albab. Segala yang terjadi, yang kita lihat, yang kita saksikan itu menjadi bahan renungan, menjadi bahan dzikir. Oleh karena itu sekali lagi, apa yang kita lihat ayat-ayat Allah mudah-mudahan menambah kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berupaya seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita meyakini, membaca bahwa Allah itu adalah zat yang menjadikan kehidupan dan kematian ini adalah sebagai ujian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya itu. Tambahnya usia, tambah baik amal perbuatannya. Untuk berbuat semakin banyak dipertimbangkan, tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Inilah rupanya yang harus kita senantiasa berupaya, sehingga kita dalam situasi bagaimanapun senantiasa waspada. Hadirin rahimakumullah, doa kita yang sering kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dan cita-cita, harapan, doa kepada Allah, ungkapan yang senantiasa setiap saat disampaikan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering dipanjatkan, doa di keluarga yang tentram, yang damai, yang sakinah, istrinya menyejukkan, suaminya juga merasa jadi perlindungan di keluarga, anak cucunya menjadikan enak dipandang mata, menyejukkan juga. Malah di akhir ayat waj'alna lil muttaqina imama, menjadi tokoh, menjadi idola orang-orang muttaqin. Nah, ini adalah yang dicita-citakan oleh kita semua. Betapa bahagia bila satu keluarga sudah mencapai ke derajat itu. Ya, keluarga yang terdiri daripada seorang bapak, seorang istri, anak dan cucu yang menyejukkan di rumah tangga. Ini sering dipanjatkan oleh kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun ketika memanjatkan doa kepada Allah, kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentunya sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar doa, tapi bukan berarti tidak perlu berdoa. Ya, di samping berdoa ada ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita lakukan. Kalau saya paling tidak ada dua hal yang kita lakukan, seperti apa yang difirmankan Allah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, perihalalah anfusakum, diri-diri kamu sekalian, wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian, naro, dari api neraka. Ini langkah paling tidak yang pertama ini harus dilakukan. Harus berupaya mungkin bisa dikatakan preventif begitu ya, preventif. Jadi ada kepedulian di kesibukan kita seharian itu, jangan sampai terlena dengan sibuk begitu. Keluarga kita tidak mendapatkan perhatian, apalagi tidak mendapat bagian keluarga kita di rumah ini. Nah, ini kan hal yang malapetaka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua
untuk melakukan hal ini. Ku angkusakum, peliharalah diri kamu sekalian. Tapi bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, wa ahlikum, keluarga kamu sekalian, termasuk istri, termasuk anak dan cucu kita. Ini dilakukan dengan penuh ikhtiar. Ini kan kita menjaga, jangan sampai, jangankan sudah kita tidak ada di dunia, ya, bisa jadi ketika kita masih hidup juga, antara perilaku anak cucu kita dengan kita bertentangan atau tojaiyah begitu. Apalagi mungkin setelah meninggal, kehidupan anak cucu itu malah bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Padahal harapan orang tua itu adalah melahirkan waladun solihun yad'unalah. Nah, kalau tidak melakukan hal itu, jangankan mendoakan, perbuatan juga bertolak belakang dengan perbuatan kita. Oleh karena itu belum terlambat untuk kita, kalau seandainya kita pada kesempatan ini adalah kurang perhatian terhadap keluarga, ini kita lakukan, insya Allah belum terlambat. Allah akan memberikan jalan keluar. Ini satu hal yang perlu kita lakukan, menjaga diri, menjaga keluarga dari hal-hal yang mencelakakan, memadorotkan, ya. Kalau di dalam bahasa agama itu tidak lagi perilaku agama, tidak lagi berperilaku islami begitu. Nah, ini harus segera kita ingat, harus kita menyadari, ya, ada tanda-tanda untuk ke arah itu harus kita cepat berbuat. Jangan tinggal diam. Kita nanti yang akan menjadi menanggung resikonya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bersifat preventif, kuratif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Ini harus ada keberaniannya, jangan dibiarkan. Allah memfirmankan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahlah olehmu ahlaka, keluargamu, bis-shalah, untuk bisa sholat. Ini memang ayat ini menggunakan dohinya dengan bis-shalah. Mungkin bisa arti lebih luas lagi, untuk berperilaku soleh begitu. Wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu bis-shalah, untuk sholat, untuk berperilaku soleh begitu. Kalau ada tanda-tanda yang tidak soleh, segera kita ingatkan. Ya, mungkin bisa mengingatkan, atau mungkin kita memberikan contoh teladan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi bisa langsung menyuruhnya, ya, bisa juga memberikan contoh, memberikan tauladan begitu. Dengan firman Allah tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah. Bahkan diikuti dengan kalimat wastabir 'alaiha, bersabarlah. Dengan kita melakukan, memerintahkan sholat, dengan kita membimbing, ya, dengan kita memberikan contoh, bersabarlah. Jangan 1-2 kali kapok begitu, ya, jangan sampai 1-2 kali kapok. Ya, keluarga kita setelah dikasih nasihat, setelah diberikan contoh, tidak juga memenuhi harapan kita. Bersabarlah menghadapi seperti itu, karena Allah sendiri mengingatkan wastabir 'alaiha, bersabarlah atas tindakan yang dilakukan itu, atau dari akibat yang dilakukan oleh kita itu. Apalagi pada masa sekarang ini banyak faktor yang mempengaruhi terhadap kita, terhadap keturunan kita, terhadap anak cucu kita. Ya, untuk itu kita juga di samping berdoa, tidak lupa berikhtiar lahir dan batin. 2 hal tadi, menjaga diri, memelihara diri, ya, untuk keluarga juga. Kemudian juga berlaku senantiasa perhatian penuh itu untuk melakukan bimbingan, arahan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan khutbah yang disampaikan ini bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahmatullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yuqabi majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana mal ablur. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.